Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami. Tempatnya informasi terkini, analisis mendalam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat. Daftar skuad Timnas Malaysia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Banyak yang menyoroti keputusan pelatih Nafuzizin yang tidak memanggil satupun pemain naturalisasi, padahal biasanya Malaysia selalu bergantung pada mereka. Bagaimana dampaknya bagi Harimau Malaya Muda? Apa strategi yang disiapkan? Dan bagaimana peluang mereka di grup F menghadapi Lebanon, Mongolia, dan Thailand? Yuk kita ulas tuntas hanya di Cek Fakta. Timnas Malaysia U23 sedang bersiap menjalani salah satu turnamen paling krusial dalam kalender sepak bola Asia, yakni kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ajang ini bukan sekadar turnamen biasa, melainkan batu loncatan penting bagi generasi muda Harimau Malaya untuk menunjukkan kemampuan mereka di level kontinental, sebab disinilah nasib sepak bola muda Malaysia akan diuji. Apakah mereka mampu tampil kompetitif dengan kekuatan lokal, atau justru kembali bergantung pada tradisi lama yang syarat dengan penggunaan pemain naturalisasi? Keputusan Federasi Sepak Bola Malaysia FA merilis daftar seleksi pemain untuk skuad U23 asuhan pelatih Nafuzizin memunculkan perbincangan menarik. Bukan karena jumlah pemain yang dipanggil atau nama-nama debutan, melainkan karena ada satu hal yang sangat berbeda. Tidak ada satupun pemain naturalisasi dalam daftar tersebut. Ini tentu menjadi langkah yang berani, bahkan bisa disebut revolusioner, mengingat Malaysia hampir selalu melibatkan pemain berdarah campuran atau naturalisasi dalam skuad mereka, baik di level senior maupun kelompok umur. Sebagai gambaran, dalam beberapa turnamen sebelumnya, seperti kualifikasi Piala Asia 2027 untuk tim senior, Malaysia menurunkan sejumlah pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa, Afrika, hingga Asia Barat. Begitu pula di ajang Piala AFF U23 2025, skuad muda Malaysia sempat diperkuat oleh nama-nama pemain kelahiran luar negeri. Namun kini, semua itu dikesampingkan. Pelatih Nafuzizin memilih untuk menaruh kepercayaan penuh pada pemain lokal, asli binaan Akademi Malaysia. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Banyak pihak yang menilai bahwa Malaysia masih belum sepenuhnya siap untuk bersaing tanpa bantuan pemain naturalisasi. Sebaliknya, ada pula yang menganggap langkah ini adalah strategi jangka panjang yang akan menguntungkan, terutama untuk membangun identitas dan kebanggaan nasional yang lebih kuat. Salah satu nama yang paling disorot akibat absen dari daftar adalah Fergus Tierney. Pemain kelahiran Skotlandia ini sejatinya sudah menjadi langganan tim U23 Malaysia, bahkan tampil cukup konsisten pada Piala AFF U23 Juli tahun 2025 lalu. Dalam turnamen itu, Tierney mengoleksi 3 penampilan dan berhasil mencetak 1 gol, meski Malaysia harus tersingkir di fase grup. Banyak pengamat memperkirakan Tierney akan kembali menjadi andalan di kualifikasi Piala Asia U23. Namun faktanya, Nafuzizin tidak memasukkannya ke dalam daftar 25 pemain. Lalu, mengapa Fergus Tierney tidak dipanggil? Ada 2 alasan utama yang bisa dijelaskan. Pertama, Tierney sudah mulai menembus skuad senior Malaysia. Ia bahkan sudah mengoleksi 6 caps di level tim nasional senior. Kedua, pada periode yang sama dengan kualifikasi U23, tim senior Malaysia juga memiliki agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday. Mereka dijadwalkan melawan Singapura 4 September tahun 2025 dan Palestina 8 September tahun 2025. Dengan pertimbangan itu, kemungkinan besar Tierney akan diprioritaskan untuk tim senior, bukan U23. Absennya Tierney dan hilangnya nama-nama naturalisasi lainnya menegaskan arah kebijakan baru FEM, mengutamakan pengembangan pemain lokal. Nafuzizin sendiri dikenal sebagai pelatih yang gemar memberikan kesempatan kepada talenta muda. Sejak memimpin sejumlah klub di Liga Malaysia, ia kerap menurunkan pemain belia dan memberi mereka jam terbang yang cukup. Kini, ia membawa filosofi tersebut ke level tim nasional 23. Selain itu, alasan lainnya bisa jadi karena strategi kompetisi grup F. Malaysia tergabung bersama Lebanon, Mongolia, dan tuan rumah Thailand. Di atas kertas,
Lawan terberat jelas adalah Thailand, sementara Lebanon dan Mongolia dianggap memiliki level yang setara atau sedikit di bawah Malaysia. Artinya, peluang lolos masih terbuka lebar meski tanpa naturalisasi, asalkan skuad lokal ini mampu tampil solid dan kompak. Lebih jauh, keputusan ini juga sejalan dengan tuntutan publik sepak bola Malaysia yang mulai resah dengan terlalu banyaknya pemain naturalisasi. Sebagian fans menilai bahwa kebijakan tersebut membuat pemain lokal kehilangan kesempatan berkembang. Bahkan ada anggapan bahwa sepak bola Malaysia menjadi terlalu bergantung pada tenaga asing, bukan hasil kerja keras dari akademi sendiri. Dengan mengandalkan skuad lokal, FOM sekaligus ingin menunjukkan bahwa Malaysia juga bisa bersaing dengan kemampuan asli putra daerah. Namun, tentu saja, risiko tetap besar. Skuad ini bisa saja dinilai kurang pengalaman di level internasional. Sebagian besar pemain baru mencicipi kompetisi lokal dan hanya beberapa kali tampil di level Asia Tenggara. Performa mereka akan sangat ditentukan oleh kemampuan Nafuzizin dalam membangun mental bertanding serta chemistry tim. Salah satu langkah awal yang sudah dilakukan adalah pemusatan latihan di Thailand. Dengan membawa skuad ke venue pertandingan lebih awal, Malaysia ingin memberi waktu adaptasi kepada para pemain agar terbiasa dengan kondisi lapangan, cuaca, dan atmosfer yang akan mereka hadapi. Tak hanya itu, Malaysia juga telah menjadwalkan sebuah laga uji coba menghadapi Kuwait pada 21 Agustus tahun 2025. Uji coba ini diharapkan menjadi ajang pengujian strategis sekaligus menilai sejauh mana kesiapan pemain. Jika kita melihat komposisi skuad, ada beberapa hal menarik. Pertama, banyaknya pemain dengan nama Danish yang dipanggil. Setidaknya ada 5 pemain dengan nama depan Danish, mulai dari Danish Hakimi, Danish Haikal, Danish Iskandar, hingga Danish Syamar. Fenomena ini sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial karena terlihat unik sekaligus membingungkan. Kedua, mayoritas pemain berasal dari klub-klub domestik Malaysia, yang artinya hampir tidak ada pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Dengan segala keterbatasan, Malaysia kini mencoba membangun sebuah narasi baru. Kebangkitan sepak bola lokal tanpa naturalisasi. Pertanyaannya, apakah strategi ini akan berhasil atau justru menjadi bumerang? Jawaban tersebut akan terungkap pada 19 September tahun 2025 ketika mereka bertarung di Thammasat Stadium, Thailand. Jika pada bagian pertama kita sudah membahas konteks dan latar belakang keputusan Nafuzizin untuk mengandalkan skuad lokal tanpa naturalisasi, maka kini kita masuk pada pembahasan teknis, siapa saja pemain yang dipanggil, bagaimana kualitas mereka, dan seperti apa kemungkinan taktik yang akan diterapkan Malaysia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Penjaga gawang. Pilar pertahanan pertama daftar kiper yang dipanggil Nafuzizin terdiri dari 3 nama. Haziq Aiman, Syahmi Adib, dan Zulhilmi Syarani. Haziq Aiman diperkirakan menjadi pilihan utama karena jam terbangnya lebih tinggi di liga domestik. Ia dikenal cukup tangguh dalam duel 1 lawan 1, meski masih perlu meningkatkan distribusi bola dan keputusannya dalam mengantisipasi bola udara. Syahmi Adib memiliki refleks yang cepat, namun masih kurang stabil dalam konsistensi. Di beberapa laga uji coba sebelumnya, ia kadang tampil luar biasa, kadang justru melakukan kesalahan dasar. Zulhilmi Syarani lebih muda, potensinya besar, namun sepertinya akan dijadikan opsi ketiga untuk belajar dari 2 seniornya. Nafuzi kemungkinan besar akan memberi kepercayaan pada Haziq Aiman sebagai starter. Namun, dengan jadwal padat 3 laga dalam 6 hari, rotasi bukan hal mustahil. Posisi kiper menjadi krusial, mengingat Malaysia akan menghadapi lawan dengan gaya bermain berbeda. Lebanon yang lebih taktis, Mongolia yang mengandalkan fisik, dan Thailand yang agresif menyerang. Lini belakang mengandalkan kecepatan dan kolektivitas skuad bek Malaysia terdiri dari Aiman Yusuf, Arif Ilham, Alif Ahmad, Arif Safwan, Aitar Hadi, Faris Danish, Syafizan Arsyad, dan Zakri Zahidadil. Bek tengah center backs, nama seperti Arif Ilham dan Alif Ahmad kemungkinan jadi duit utama di jantung pertahanan. Keduanya punya postur relatif baik untuk duel udara, meski masih perlu pengalaman dalam membaca pergerakan striker lawan.
Zakri Zahidadil bisa menjadi opsi menarik karena punya kemampuan mengalirkan bola dari belakang ball playing defender. Ia bisa dipakai ketika Malaysia membutuhkan distribusi dari lini pertama. Bek sayap fullbacks. Di sisi kanan, ada Aiman Yusuf yang dikenal dengan kecepatan dan daya jelajahnya. Ia sering overlap membantu serangan, tapi harus berhati-hati jangan sampai meninggalkan ruang kosong. Sementara di sisi kiri, Faris Danish berpeluang menjadi pilihan utama. Ia punya stamina bagus dan bisa menjadi senjata crossing bagi lini depan. Cadangan fleksibel. Arif Safwan dan Syafisa Narsyad bisa mengisi lebih dari satu posisi, baik di bek tengah maupun bek sayap. Fleksibilitas mereka akan berguna bila terjadi cedera atau akumulasi kartu. Secara keseluruhan, lini belakang Malaysia U23 tidak bisa disebut sebagai yang paling kokoh di Asia, tapi punya kelebihan dalam kecepatan dan stamina. Mereka harus disiplin dalam menjaga lini, terutama saat menghadapi Thailand yang punya pemain sayap eksplosif. Lini tengah, dinamika, dan kreativitas lokal ini adalah sektor yang paling banyak pilihan. Aiman Danish, Akmal Hakimi, Danish Hakimi, Danish Haikal, Danish Iskandar, Haikal Hakimi, Haikal Danish, Hazik Kati, Syukur Fares, dan Ziaedi Al-Bashir. Gelandang bertahan. Akmal Hakimi dan Haikal Hakimi kemungkinan akan mengisi posisi jangkar. Mereka punya peran penting untuk memotong serangan lawan dan menjaga keseimbangan. Meski tidak sepopuler pemain lain, tipe gelandang ini sangat vital. Gelandang box-to-box. Nama seperti Danish Iskandar dan Danish Haikal bisa menjadi motor transisi, bergerak dari belakang ke depan. Keunggulan mereka adalah stamina dan agresivitas dalam duel. Playmaker dan kreator. Kehilangan Vargas Tirni jelas membuat Malaysia kehilangan pemain kreatif. Sebagai gantinya, Ziaedi Al-Bashir diproyeksikan menjadi otak serangan. Ia punya visi bermain bagus dan kemampuan mengirim umpan terobosan. Jika mampu mengontrol lini tengah, Malaysia bisa lebih berbahaya. Hazik Kati juga bisa menjadi alternatif kreatif, meski lebih banyak berperan sebagai gelandang serang cadangan. Sayap tengah wide midfielder. Beberapa pemain seperti Haikal Danish atau Syukur Fares bisa dipasang melebar untuk memberi lebar permainan. Mereka tidak hanya ditugaskan menyerang, tapi juga harus rajin turun membantu pertahanan. Secara umum, lini tengah Malaysia terlihat cukup seimbang. Ada kombinasi pekerja keras, penghancur serangan lawan, hingga kreator. Tantangannya adalah apakah mereka bisa menggantikan peran Tirni sebagai motor utama. Lini depan. Harapan gol Harimau Muda daftar penyerang Malaysia U23. Danish Syamar, Hakimi Azim, Izrin Ibrahim, dan Nabil Qayyum. Danish Syamar kemungkinan akan diplot sebagai striker utama. Ia punya kecepatan dan finishing lumayan. Namun, kelemahannya adalah konsistensi dan sering terjebak offside. Hakimi Azim tipe target man. Dengan postur lebih tinggi, ia bisa menjadi solusi bola-bola udara, terutama saat menghadapi Mongolia atau Lebanon yang lebih defensif. Izrin Ibrahim penyerang serbaguna, bisa bermain sebagai second striker atau winger. Mobilitasnya akan sangat berguna. Nabil Qayyum pemain muda dengan naluri gol, tapi mungkin lebih banyak berperan sebagai super sub. Tanpa striker naturalisasi, lini depan Malaysia memang tidak terlihat menakutkan. Namun, kombinasi kecepatan pemain sayap dan kerjasama antar striker bisa memberi kejutan. Apalagi bila lini tengah mampu memasok bola berkualitas. Taktik dan strategi Nafusizin berdasarkan komposisi pemain, ada beberapa kemungkinan formasi yang akan digunakan Malaysia U23. 4-2-3-1 paling mungkin digunakan kiper. Hazik Aiman Bek, Aiman Yusuf, Harif Ilham, Alif Ahmad, Faris Danish gelandang bertahan, Akmal Hakimi, Haikal Hakimi lini tengah serang, Syukur Faris sayap kanan, Ziaedi Al-Bashir AMF, Haikal Danish sayap kiri striker. Danish Syamar formasi ini memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Ziaedi akan jadi kreator utama, sementara sayap bertugas memberi crossing. 4-3-3 untuk lawan lebih lemah, misalnya Mongolia. Malaysia bisa lebih menyerang dengan 3 penyerang. Izrin Ibrahim bisa ditaruh di kanan, Nabil Qayyum di kiri, dan Hakimi Azim di tengah. Lini tengah akan dikawal trio box di box.
4-4-2 untuk bertahan via Thailand menghadapi tuan rumah, Malaysia mungkin bermain lebih rapat. Dua striker misalnya Shammer tambah Izrin dipasang untuk counter attack, sementara lini tengah lebih padat dengan 4 gelandang. Ciri khas Nafuzizin adalah bermain cepat, agresif, dan menekan tinggi high pressing. Namun, dengan skuad muda ini, ia mungkin lebih realistis, memadukan pressing di area tengah dan memanfaatkan serangan balik. Kunci sukses Malaysia U23 soliditas lini belakang tidak boleh melakukan kesalahan elementer. Kreativitas Zia Edi Al-Bashir pengganti peran Vargas Tierney sebagai otak serangan. Efektivitas striker sedikit peluang harus bisa dikonversi jadi gol. Mental tanding menghadapi Thailand di depan puluhan ribu supporter akan menjadi ujian terbesar. Dengan komposisi seperti ini, Malaysia U23 bukanlah favorit, tapi juga bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka punya modal semangat muda, kecepatan, dan identitas baru tanpa naturalisasi. Gambaran grup F Malaysia U23 tergabung di grup F bersama Thailand tuan rumah, Lebanon, Mongolia. Format kualifikasi cukup ketat, hanya juara grup yang otomatis lolos, ditambah 4 runner-up terbaik dari total 11 grup. Artinya, setiap pertandingan punya nilai yang sangat tinggi. Bahkan perbedaan selisih gol bisa menentukan nasib sebuah tim. Bagi Malaysia, grup ini sebenarnya tidak seberat grup lain yang berisi Jepang, Korea Selatan, atau Uzbekistan. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan serius. Thailand sebagai tuan rumah jelas favorit, sementara Lebanon dan Mongolia tidak bisa diremehkan. Lawan pertama, Lebanon jadwal Rabu, 3 September tahun 2025 16,0 WIB venue. Thammasat Stadium. Pertandingan pertama selalu menjadi krusial. Menghadapi Lebanon, Malaysia harus bisa mencuri kemenangan. Lebanon dikenal sebagai tim yang mengandalkan disiplin taktik dan kekuatan fisik. Mereka mungkin tidak seteknis Thailand, tapi punya mental bertanding yang keras. Peluang Malaysia, jika Zia Edi Al-Bashir mampu mengontrol lini tengah, Malaysia bisa lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun, mereka harus waspada terhadap bola mati set piece, karena Lebanon sering mengandalkan sundulan dari bek tengah. Prediksi hasil, laga ini diperkirakan berjalan ketat. Malaysia bisa menang tipis 1-0 atau 2-1 jika mampu memanfaatkan kecepatan sayap. Lawan kedua, Mongolia jadwal Sabtu, 6 September tahun 2025 16,0 WIB. Mongolia di atas kertas adalah lawan paling lemah di grup. Namun, jangan lupa bahwa mereka sering tampil fisikal, penuh pressing, dan tidak mudah menyerah. Kondisi stamina pemain Malaysia akan sangat diuji karena laga ini hanya berselang 3 hari dari pertandingan pertama. Kunci laga, Malaysia harus menghindari duel fisik berlebihan. Bermain cepat dari sayap dan memanfaatkan passing pendek akan lebih efektif daripada meladeni adu badan. Peluang Malaysia, ini adalah laga yang wajib dimenangkan. Jika gagal menang, peluang Malaysia lolos akan sangat tipis. Nafuzi mungkin akan merotasi striker, misalnya memberi kesempatan pada Hakimi Azim sebagai target man. Prediksi hasil, Malaysia berpeluang menang dengan selisih 2 gol, misalnya 2-0 atau 3-1. Selisih gol di laga ini bisa jadi penentu bila harus bersaing untuk status runner-up terbaik. Lawan ketiga, Thailand tuan rumah jadwal Selasa, 9 September tahun 2025 19,3 WIB. Inilah pertandingan terberat. Thailand dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara, bahkan level Asia. Mereka punya skuad muda yang banyak berkarir di Liga Jepang dan Eropa. Sebagai tuan rumah, Thailand juga mendapat dukungan puluhan ribu supporter. Kekuatan Thailand, cepat, teknis, dan punya organisasi permainan yang lebih matang. Pemain-pemain mereka terbiasa tampil di kompetisi intensitas tinggi. Tantangan Malaysia, tekanan mental. Jika Malaysia sudah mengantongi 6 poin dari 2 laga awal, mereka bisa bermain lebih tenang menghadapi Thailand. Namun, jika posisi masih genting, laga ini akan terasa seperti final. Strategi Malaysia, formasi bertahan rapat 4-4-2 atau 4-5-1 bisa digunakan. Serangan balik cepat melalui sayap misalnya Izrin Ibrahim menjadi senjata utama. Prediksi hasil, rasionalnya,
Malaysia akan sulit menang. Hasil imbang bisa dianggap sukses besar, sementara kekalahan tipis masih bisa ditoleransi jika mereka sudah mengantongi poin penuh di 2 laga sebelumnya. Analisis peluang lolos, mari kita hitung skenario Malaysia di grup F. Skenario ideal lolos sebagai juara grup, menang lawan Lebanon dan Mongolia 6 poin, imbang lawan Thailand 7 poin. Dengan 7 poin, peluang besar jati juara grup. Skenario realistis runner-up, harus hitung selisih gol, menang lawan Lebanon dan Mongolia 6 poin, kalah tipis lawan Thailand, tetap 6 poin. Dengan 6 poin, Malaysia berpeluang masuk 4 runner-up terbaik, tergantung hasil di grup lain. Skenario terburuk, gagal lolos seri lawan Lebanon 1 poin, menang lawan Mongolia 4 poin, kalah lawan Thailand 4 poin, total kemungkinan besar tersingkir. Dari skema ini, laga pembuka lawan Lebanon adalah penentu utama. Jika Malaysia menang, jalan menuju putaran final terbuka lebar. Jika seri atau kalah, situasi langsung berat. Tantangan utama Malaysia tanpa pemain naturalisasi, kehilangan pengalaman dan kualitas individu dari pemain berdarah campuran bisa berpengaruh. Beban ada pada pemain lokal untuk membuktikan diri. Tekanan mental pemain muda cenderung gugup di pertandingan besar, apalagi menghadapi Thailand di kandang lawan. Ketajaman striker, efektivitas lini depan masih tanda tanya. Jika peluang banyak terbuang, Malaysia akan kesulitan. Kondisi fisik, jadwal 3 laga dalam 6 hari bisa menguras stamina. Rotasi pemain harus dilakukan dengan bijak. Kekuatan yang bisa jadi kejutan meski banyak kekurangan. Skuad Malaysia U23 punya modal penting, semangat kolektif tanpa naturalisasi. Pemain lokal merasa lebih punya tanggung jawab membawa nama negara. Kecepatan sayap bisa jadi senjata untuk serangan balik cepat. Filosofi Nafusi Zain, pelatih ini dikenal berani memainkan gaya menyerang, tapi juga fleksibel jika harus bertahan. Prediksi akhir melihat komposisi tim, kualitas lawan, dan jadwal pertandingan, peluang Malaysia bisa dipetakan sebagai berikut. Peluang juara grup 30% hanya bisa tercapai jika menang 2 laga pertama dan menahan imbang Thailand. Peluang lolos sebagai runner-up terbaik 45%. 6 poin biasanya cukup untuk masuk 4 runner-up terbaik. Peluang tersingkir 25% jika gagal menang di laga pertama lawan Lebanon. Dengan demikian, prediksi paling realistis adalah Malaysia lolos sebagai runner-up terbaik dengan catatan mampu menang atas Lebanon dan Mongolia. Meski tidak mudah, target ini masih masuk akal dan akan menjadi bukti bahwa Harimau Muda bisa bersaing meski tanpa pemain naturalisasi. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi ujian identitas baru sepak bola Malaysia. Tanpa pemain naturalisasi, semua sorotan tertuju pada kemampuan asli talenta lokal. Jika berhasil, ini akan menjadi titik balik yang membanggakan. Jika gagal, setidaknya Malaysia sudah mencoba jalur yang lebih mandiri. Bagi publik Malaysia, perjalanan ini lebih dari sekadar mencari tiket lolos. Ini tentang membuktikan bahwa sepak bola mereka bisa tumbuh dari akar rumput, bukan dari instan. Dan bagi Asia Tenggara, kiprah Malaysia U23 di grup F selalu menarik untuk diikuti.